Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film The Swarm yang dirilis pada tahun 2020. Film ini diawali dengan memperlihatkan keluarga kecil yang tinggal di sebuah pedesaan di Prancis. Keluarga itu terdiri dari seorang ibu bernama Virginie dan kedua anaknya yang bernama Laura dan Gaston. Suami Virginie telah lama meninggal dunia, maka dari itu Virginie saat ini menjadi tulang punggung keluarga. Untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, Virginie bekerja sebagai peternak belalang. Dulunya dia dan suaminya pernah menjadi peternak kambing, namun sejak kematian suaminya, Virginie memilih untuk fokus menjadi peternak belalang. Belalang itu nantinya akan diolah menjadi tepung belalang yang tinggi protein untuk digunakan sebagai pakan ternak unggas. Awalnya bisnis tersebut mengalami peningkatan penjualan, namun akhir-akhir ini belalang ternak milik Virginie tidak mau berkembang biak. Padahal Virginie sudah memberi makan dan minum serta merawat mereka dengan baik. Akibatnya jumlah penjualan tepung belalang pun mengalami penurunan yang sangat drastis. Para pembeli menolak untuk membeli tepung belalang Virginie karena kualitasnya dinilai tidak terlalu bagus. Virginie pun harus mencari cara untuk bisa mempertahankan bisnisnya tersebut. Di saat Virginie sibuk mengurus bisnis belalangnya, Laura sering dibully di sekolahnya akibat pekerjaan ibunya yang merupakan seorang peternak belalang. Hingga temannya itu mulai menyebarkan video penghinaan terhadap keluarga Laura yang membuat Laura menanggung rasa malu. Di kamarnya, Gaston sedang mengamati belalang peliharaannya. Lalu dia menyadari jika belalangnya memakan darah dan daging manusia. Gaston ingin memberitahu ibunya tentang masalah itu, namun Laura melarangnya untuk membicarakan hal yang menurutnya sangat menjijikan. Kemudian mereka pergi mengantar Virginie untuk menjual tepung belalang. Ketika menunggu ibunya di mobil, Laura melihat temannya yang bernama Kevin sedang nongkrong di dekat sana. Kevin adalah salah satu orang yang menyebarkan video penghinaan terhadap keluarga Laura. Karena kesal, Laura mulai mendatangi Kevin dan terjadilah pertengkaran antara Kevin dan Laura. Beruntung saja Virginie segera datang untuk melerai pertengkaran itu. Sesampai di rumah, Laura langsung marah-marah pada Virginie. Selama ini Laura merasa malu memiliki ibu yang menjadi peternak belalang. Meskipun Laura marah padanya, Virginie tetap sabar menghadapinya. Setelah marah Laura mereda, Virginie langsung mengajak Laura berbicara. Virginie berjanji jika stok tepung belalang di gudang sudah habis, Virginie akan mengajak Laura dan Gaston untuk tinggal di tempat baru. Mendengar hal itu membuat Laura menjadi sangat senang. Keesokan harinya di sekolah, Laura menghampiri Kevin. Laura memberitahu Kevin jika dia akan pindah ke kota lain sehingga dia tidak perlu lagi melihat wajah jelek Kevin dan kawan-kawannya. Sementara itu di rumah, Virginie kedatangan seorang pembeli bernama Paul. Paul mengetahui bisnis tepung belalang milik Virginie dari teman Virginie yang bernama Karim. Setelah melihat langsung kualitas tepung belalang itu, Paul merasa kecewa karena kualitasnya tidak sebagus yang dikatakan oleh Karim. Meski begitu, Paul tetap akan membelinya. Paul mengaku jika bukan karena Karim, dia tidak akan membeli tepung belalang tersebut. Kemudian Paul pun menawarkan harga yang sangat murah untuk membeli tepung belalang tersebut. Seketika Virginie menjadi kesal akibat penawaran harga yang menurutnya terlalu murah. Pada akhirnya Virginie tidak jadi menjual tepung belalang itu pada Paul. Virginie yang merasa sangat kesal langsung mengamuk di dalam kandang belalang. Saat sedang mengamuk, Virginie terpleset hingga dia pun jatuh pingsan. Setelah tersadar dari pingsannya, Virginie terkejut melihat para belalang menyelimuti tubuhnya. Yang lebih mengejutkannya lagi adalah para belalang itu terlihat meminum darah yang keluar dari tangan Virginie. Malam harinya Virginie bertemu dengan Karim. Diketahui ternyata Karim ini pernah dibantu oleh suami dari Virginie. Maka dari itu dia sangat ingin membantu Virginie yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi. Kemudian Virginie meminta Karim untuk membantunya sewajarnya saja. Keesokan paginya saat Virginie mengecek para belalang, dia terkejut melihat belalang ternaknya mulai aktif kembali. Virginie ingat jika sebelumnya para belalang telah meminum darahnya. Virginie pun berpikir mungkin saja para belalang itu menyukai darah. Untuk mengetesnya, Virginie melepas perban di lukanya dan membiarkan para belalang itu meminum darahnya. Beberapa jam kemudian, Virginie kembali mengecek kandang belalangnya. Ternyata belalang ternaknya mulai berkembang biak setelah mengkonsumsi darah Virginie. Baru saja ditinggal setengah hari, para belalang itu sudah bertelur dengan jumlah yang sangat banyak.
Dengan bantuan dari Karim, Virginie memutuskan untuk menambah kandang lagi sebagai tempat telur-telur belalang itu. Sore harinya, Gaston dan Laura pulang ke rumah. Gaston sangat bersemangat melihat kandang belalang yang baru. Berbeda dengan Laura yang terlihat tidak senang melihat ibunya menambah kandang belalang lagi. Saat makan bersama, Laura dan Virginie terlibat pertengkaran. Hal ini dikarenakan Virginie menambah kandang belalang tersebut. Padahal beberapa hari yang lalu, Virginie berjanji pada Laura untuk menjual peternakan dan tinggal di tempat lain. Lalu Virginie berkata bahwa dia akan terus berternak belalang untuk memenuhi kebutuhan Laura dan Gaston. Mendengar hal itu membuat Laura menjadi marah pada Virginie karena dia mengingkari janjinya. Setelah itu, setiap malamnya Virginie akan pergi ke kandang belalang untuk memberikan darahnya pada belalang ternaknya. Setelah itu, Virginie juga memesan darah hewan untuk diberikan pada belalangnya. Berkat pakan darah itu, jumlah belalang milik Virginie mulai bertambah banyak, serta kualitas belalangnya menjadi sangat baik. Saking cepatnya berkembang biak, Virginie diharuskan untuk menambah kandang yang baru. Lalu Virginie menjual belalang yang dia ternak kepada Paul. Kini Paul sudah menjadi langganan tetap dari belalang milik Virginie. Secara perlahan, kondisi ekonomi Virginie terus meningkat. Sementara itu, Laura masih merasa kesal karena Virginie tidak jadi mengajaknya pindah ke tempat lain. Saat sedang mencari rumput, Laura dihampiri oleh temannya yang bernama Lucas. Lucas merasa bingung mengapa belalang yang diternak Virginie berbunyi sangat nyaring. Selama ini Laura sangat muak dengan suara nyari yang berasal dari belalang itu. Ia berusaha untuk menahannya, namun kali ini dia sudah sangat kesal dengan para belalang itu. Tanpa pikir panjang lagi, Laura langsung menghancurkan satu kandang belalang. Akibatnya para belalang itu langsung keluar dari kandang mereka. Segerombolan belalang yang telah bebas langsung menyerang Gaston dan kambing peliharaannya yang sedang berada di belakang truk. Dalam insiden itu, Gaston tidak mengalami luka sedikit pun, namun kambingnya menghilang secara misterius. Tak berselang lama, Virginie kembali dari kota setelah mengantar beberapa barang. Gaston langsung memberitahu ibunya jika kandang belalangnya rusak dan segerombolan belalang telah menyerang Gaston dan kambingnya. Virginie meminta Gaston untuk tetap tenang karena dirinya akan mencari kambing tersebut. Di sekitar rumahnya, Virginie menemukan kambing peliharaan Gaston telah dimakan oleh para belalang. Bukannya memberitahu Gaston, Virginie malah membawa kembali kambing itu ke dalam kandang agar para belalang bisa kembali ke kandangnya. Virginie berbohong pada Gaston dengan mengatakan jika kambingnya tidak bisa ditemukan. Lalu Virginie marah pada Laura yang telah merusak kandang belalang itu. Beberapa hari kemudian, Virginie kembali sibuk dengan pekerjaannya. Kali ini dia merasa stres karena dia tidak bisa mendapat stok darah hewan lagi untuk para belalangnya. Dengan terpaksa, Virginie mulai mengambil darahnya sendiri untuk dijadikan pakan bagi belalangnya. Semakin lama, Virginie menjadi semakin stres. Dia sangat bingung mencari cara mendapatkan darah untuk para belalangnya. Virginie sadar jika dia tidak bisa terus-menerus memberikan darahnya sebagai pakan belalangnya. Di suatu malam, dengan teganya, Virginie menjadikan anjing peliharaan tetangganya sebagai pakan untuk belalang itu. Seiring dengan kesibukan Virginie, hubungan Virginie dengan Gaston dan Laura mulai renggang. Di hari keberangkatan Gaston ke camp sepak bola, Virginie tidak bisa ikut karena dia begadang sepanjang malam untuk mencari darah hewan. Dengan terpaksa, Laura pun mengantar Gaston ke sekolah sendirian. Setelah mengantar Gaston, Laura pulang ke rumah dengan perasaan sedih. Sesampai di rumah, Laura melihat kamar ibunya terbuka. Karena penasaran, dia pun mengecek kamar ibunya dan dia sangat terkejut melihat banyak baju dengan bercak darah di mana-mana. Kemudian Laura segera mencari ibunya di kandang belalang. Di sana Laura dibuat sangat ketakutan melihat ibunya dalam kondisi telanjang sedang membiarkan para belalang meminum darahnya. Laura pun menjadi sangat syok dan segera bersembunyi di kamar mandi. Laura masih tidak percaya dengan apa yang baru saja dia lihat. Laura heran mengapa ibunya sangat terobsesi untuk beternak belalang hingga dia rela melakukan tindakan nekat seperti itu. Karena tak tahu harus bercerita pada siapa, Laura meminta Karim untuk datang ke rumahnya. Sesampai Karim di sana, dia bertemu Virginie yang wajahnya terlihat sangat pucat dan lemas. Bahkan Virginie hampir saja jatuh pingsan. Ini dikarenakan Virginie kehilangan banyak darah akibat memberi makan belalangnya. Setelah itu, Karim mengajak Virginie dan Laura untuk makan malam di rumahnya. Di sana Laura mencoba memberitahu Karim jika selama ini Virginie memberi pakan darah untuk para belalangnya. Namun sebelum memberitahu Karim, Virginie datang lebih dulu untuk mencegah hal tersebut. Lalu terjadilah adu mulut antara Karim dengan Virginie.
Karim merasa Virginie telah berubah menjadi tidak peduli pada anaknya sendiri. Karena kesal, mereka pun tidak jadi makan malam bersama. Virginie meminta Karim untuk mengantarnya kembali pulang. Sesampai di rumah Virginie, Karim secara diam-diam masuk ke dalam kandang belalang. Di sana dia sangat terkejut melihat mayat tetangga Virginie yang telah dimakan oleh para belalang. Sebelumnya tetangga Virginie nekat masuk ke dalam kandang belalang untuk mencari anjingnya yang menghilang entah kemana. Namun bukannya menemukan anjingnya, dirinya justru menjadi santapan bagi para belalang. Setelah itu Karim langsung membakar seluruh kandang belalang milik Virginie. Karim sangat berharap Virginie bisa berhenti melakukan tindakan-tindakan yang bodoh. Jika terus-terusan seperti itu, sikap obsesi yang berlebihan malah akan merugikan orang lain dan juga dirinya sendiri. Melihat kebakaran yang disebabkan Karim membuat Virginie menjadi sangat marah. Dia pun berusaha untuk memadamkan api itu, namun semuanya sudah terlambat. Seluruh kandang belalangnya sudah hancur akibat kobaran api. Karena kandangnya sudah hancur, para belalang yang jumlahnya sangat banyak itu mulai mengepung Karim dan Laura. Akibatnya Karim pun dimakan hidup-hidup oleh para belalang tersebut. Sementara itu, Laura berusaha menyelamatkan diri dengan berlari menuju ke arah danau yang ada di dekat rumahnya. Laura tahu jika para belalang itu lemah terhadap air. Maka dari itu, dia pun bersembunyi di dalam air. Akan tetapi, karena jumlah belalang yang terlalu banyak, membuat Laura sangat kewalahan. Tak lama kemudian, Virginie datang untuk menyelamatkan Laura. Virginie nekat melukai dirinya sendiri dan menggunakan darahnya untuk memancing para belalang itu. Cara yang dilakukan Virginie ternyata berhasil membuat belalang itu menjauh dari Laura. Laura pun hanya bisa terdiam melihat para belalang itu menyerang ibunya. Lama-kelamaan jumlah belalang itu berkurang karena mereka tenggelam di dalam air. Kemudian Laura mulai berenang mendekati Virginie dan mereka pun saling berpelukan. Selain insiden itu, kemungkinan besar Virginie, Laura, dan Gaston akan pindah ke tempat lain untuk memulai hidup mereka yang baru. Dan cerita pun selesai.